Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini PowerPoint saya ya, oleh Dede Redianto. Ya, ini adalah PowerPoint saya itu mengenai media audiovisual, yaitu mata kuliah media pembelajaran. Ya, ini adalah slide pertama, yaitu cover, yang mana di sini ada daftar isinya, yaitu ada cover. Ini cover. Ya, kemudian pengertian dari media audiovisual. Ya, kemudian yang selanjutnya kegunaan daripada media audiovisual. Kemudian macam-macam penggunaan, kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya dari media audiovisual. Kemudian tutorial atau ada video mengenai media audiovisual. Ya, kemudian ada drill and practice atau latihan-latihan menjawab soal. Nah, yang terakhir adalah penutup. Next saja, lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari media audiovisual. Ya, langsung saja. Pengertian audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar yang bergerak dan gambar yang bersuara. Perpaduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek lainnya. Nah, ini menurut Sanarki 2010. Nah, kemudian sedangkan menurut Arsyad tahun 2002, media berbasis audiovisual adalah media visual yang mengandung penggunaan suara tambahan untuk memproduksinya. Kalau media visual hanya berupa buku, cards, grafik, gambar, dan lain-lain. Tapi media berbasis audiovisual adalah media yang ditambah dengan suara sehingga media ini akan lebih berkesan terhadap siswa. Sedangkan menurut Sujana dan Rifai tahun 2003, dia mengungkapkan bahwa media audiovisual adalah sejumlah peralatan yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang ditangkap oleh indera pandang dan pendengar. Maka, media audiovisual adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengar dan penglihatan. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, ini dia kegunaan daripada media audiovisual. Kegunaan media audiovisual menurut Wina Sanjaya 2010, media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekaman video, film, slide suara, dan lain-lain. Ya, ini menurut Edgar, dalam media audiovisual mempunyai potensi pokok antara lain. Pertama, memberikan dasar-dasar konkret atau nyata untuk berpikir, membuat pelajaran lebih menarik. Nah, berikutnya, memungkinkan hasil belajar lebih tahan lama, memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. Kemudian mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir, dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara lain, membuat kegiatan belajar lebih mendalam, efisien, dan beraneka ragam. Ya, terakhir ini media audiovisual dapat dilakukan berulang-ulang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kedua, dia macam-macam
dari audio visual. Nah, itu ada televisi, audio VCD, sound slide, film, dan yang terakhir permainan dan simulasi. Ya, kita yang pertama yaitu televisi. Sebelum kita ke televisi, kita lihat dulu daripada kelebihan dari audiovisual. Itu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak selalu bersifat verbalistis ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan berbelakang. Dan yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau model objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro. Film bingkai atau film atau gambar gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat film, rekaman film, video, film bingkai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, baik untuk semua siswa karena dapat melihat dan mendengar. Ya, kemudian yang keempat, variatif karena jenis beragam dan guru dapat menggunakan beragam film yang ada kartu 3 dimensi, 4 dimensi, dan film dokumenter. Yang kelima yaitu bisa diperlambat dan diulang sehingga anak akan lebih jelas dan paham, dan digunakan tidak hanya untuk satu orang tapi lebih. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini. Tentunya di samping ada kelebihannya, ada kekurangan juga dari media audio visual. Yang pertama, poin pertama itu terlalu menekankan pentingnya materi daripada proses pengembangan dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mendengar. Ya, dan yang kedua, media audiovisual itu lebih cenderung menggunakan model komunikasi dengan satu arah atau biasa disebut dengan monotonnya. Ya, ini yang selanjutnya, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat, dan dalam menggunakan video berarti memerlukan 2 unit, yaitu VCD atau DVD dan monitor atau TV, serta harganya relatif mahal. Ya, yang berikutnya sering dianggap sebagai hiburan TV saja. Ya, itu daripada kekurangannya. Kemudian terakhir, kegiatan melihat video adalah kegiatan yang pasif, bukan aktif ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dia tadi daripada macam-macam audio visual. Yang pertama ada TV, televisi atau televisi. Ya, di sini televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele, berasal dari bahasa Yunani tele, yang berarti jauh, dan visi dari bahasa Latin berarti penglihatan. Bila digabungkan, television dalam bahasa Inggris bermakna melihat jauh. Nah, di sini kata melihat jauh mengandung makna bahwa gambar yang diproduksi pada satu tempat atau stasiun televisi yang dapat dilihat di tempat lain melalui sebuah perangkat penerima yang disebut televisi monitor atau televisi set. Ya, kemudian televisi suatu perlengkapan elektronik
dasarnya sama dengan gambar hidup yang terdiri dari gambar dan suara. Dengan demikian, peranan TV baik sebagai gambar hidup atau radio yang dapat menampilkan gambar yang dapat dilihat dan menghasilkan suara yang dapat didengar pada waktu yang sama. Ya, kita lanjut ya, slide berikutnya. Ya, ini dia video atau VCD. Ada dua. Yang pertama, gambar yang bergerak dan disertai dengan unsur suara dapat ditayangkan melalui video dan compact disc atau VCD. Kemudian yang kedua, media video atau VCD sebagai media pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara dapat digunakan untuk sekolah jarak jauh, memiliki seperangkat slow motion untuk memperlambat proses atau peristiwa yang sedang berlangsung. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya ini ya. Yaitu media sound slide. Ya, pertama, slide merupakan media pembelajaran yang bersifat audio visual secara fisik. Slide suara adalah gambar tunggal dalam bentuk film positif tembus pandang yang dilengkapi dengan bingkai yang diproyeksikan. Penggunaannya yang dapat dikombinasikan dengan audio kaset dan dapat digunakan secara tunggal tanpa narasi. Kemudian ya, ini selanjutnya sebagai media pembelajaran. Slide suara dapat menyajikan gambar yang tetap dengan urutan yang tetap sehingga menjamin keutuhan pelajaran, dan gambar tidak mudah hilang, terbalik, atau berubah urutan jika teknik pengemasan benar dan baik. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini dia ya, macam-macam. Yang terakhir dari media audiovisual itu permainan dan simulasi. Ya, pertama, permainan merupakan media pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai media audiovisual karena media ini menjadikan para pemain yang berinteraksi satu sama lain mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu pula. Simulasi atau permainan, peran atau role playing adalah suatu model penyederhanaan dari suatu realitas atau kenyataannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia contoh video tutorial daripada media audiovisual. Ya, mari kita saksikan sama-sama daripada video tutorial audiovisual. Ya, ini kita lihat, klik di sini, sama-sama kita saksikannya dan menyimak daripada video. Klik sini.
Ya, itu dia yang telah kita sama-sama saksikan dan kita simak daripada contoh video tutorial audio visual, yang mana video tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik, ya, dimana dapat memahami daripada materi yang akan disampaikan atau akan dibawakan oleh yang mengajarkannya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini kita tadi ya, setelah kita saksikan video tutorial dan media objek audio visual. Nah, sekarang kita lihat contoh drill and practice-nya atau pada latihan-latihan. Ya, sekarang kita klik ya, klik di sini, ada tulisan klik di sini. Kita klik sekarang, klik. Ya, ini dia. Nah, ini drill adalah contoh daripada drill and practice atau latihan-latihan peserta didik. Nah, kita menguji daripada sejauh mana pemahaman daripada peserta didik. Nah, dari itu diberi soal-soal dan menjawabnya. Ya, kita lihat sekarang pertanyaan, gambar apakah di samping? Ya, maksudnya gambar ini. Ya, misalnya kita ada pilihannya di sini. A, laptop. B, HP atau handphone. C, notebook. D, tablet. Yang manakah yang benar di sini? Ya, kita misalkan kita klik laptop. Pilihan A, klik laptop. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Ternyata jawabannya laptop. Ya, kalau benar tampilannya seperti ini ya, laptop benar. Ya, kita ada kembali ke soal. Ya, misalnya kita klik HP misalnya, kalau misalnya jawabannya salah, misalnya HP, kita klik B. Ya, ini dia tampilannya jika salah. Ya, seperti ini. Ya, kita kembali ke soal. Ya, nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini sudah terakhir. Ya, sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Anda telah menyaksikan daripada presentasi PowerPoint dari saya, itu Gede Rudianto, jurusan Tarbiyah Pendidikan Islam KIB semester 4. Institut Agama Islam Negeri Sultan Paimuddin Kendari. Ya, demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penyimak dan pembaca daripada PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.